Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi di sini memiliki batasan, yaitu didefinisikan dengan jelas. Contoh beberapa himpunan yaitu himpunan hewan berkaki 4, nah kalian perhatikan itu pada gambar, di situ adalah contoh suatu himpunan. Himpunan adalah kelompok benda-benda yang didefinisikan dengan jelas, itu ada hewan berkaki 4, kemudian himpunan planet tata surya, kemudian himpunan berkaki atas, himpunan kendaraan roda 4. Ingat, yang dinamakan himpunan adalah kelompok benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Kalau tidak jelas, maka tidak termasuk himpunan. Di sini yang akan kita konsep himpunan. Di sini di dalam konsep himpunan adalah yang kita pelajari pengertian himpunan, lambang himpunan, kemudian keanggotaan himpunan, menyatakan himpunan. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kelompok benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi kalau didefinisikan dengan jelas, maka itu termasuk himpunan. Kalau yang tidak didefinisikan dengan jelas, maka bukan himpunan. Yang didefinisikan dengan jelas, jadi harus ada batasannya ya, didefinisikan dengan jelas, yaitu kendaraan bermotor, himpunan kendaraan bermotor, yang umurnya 13 tahun, ya, himpunan prima kurang dari 15. Nah, di sini yang tinggi itu adalah relatif. Kalau Daus Mini mengatakan bahwa yang tingginya 1 meter pun sudah tergolong tinggi. Tapi kalau yang tingginya 150 mengatakan orang yang tingginya 1 meter itu belum tentu tinggi. Jadi tinggi itu adalah nilainya relatif, maka itu tidak termasuk himpunan. Contoh lain yang bukan termasuk himpunan adalah makanan enak, kemudian orang pandai, orang cantik, indah, ya, kumpulan bunga-bunga indah, itu bukan himpunan. Jadi yang nilainya relatif, orang mengatakan itu adalah iya, tapi orang lain belum tentu mengatakan iya, itu bukan himpunan. Anak-anak bisa memberikan contoh-contoh himpunan dan contoh-contoh yang bukan himpunan, yaitu pada latihan soal. Kalian perhatikan apakah dari nomor 1 sampai 8 itu yang termasuk himpunan yang mana, terus yang bukan himpunan yang mana. Tadi di depan udah Ibu jelaskan. Sekarang kita lanjutkan lambang suatu himpunan. Lambang himpunan, nama himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital, yaitu huruf besar. Kemudian himpunan, kata himpunan itu bisa diganti dengan kurung kurawal. Jadi nama himpunan itu bisa A, B, C, dan seterusnya, yaitu dengan menggunakan huruf kapital. Sekarang kita lanjutkan keanggotaan himpunan dan kardinal himpunan. Keanggotaan himpunan, anggota himpunan itu adalah anggota-anggota yang berada di dalam himpunan tersebut. Misalnya, M adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. M itu adalah nama himpunannya, kemudian kurung kurawal itu adalah himpunan. Jadi bisa dibaca M,
adalah himpunan huruf-huruf pembentuk kata matematika. Anggota himpunan adalah anggota-anggota yang menjadi anggota himpunan tersebut. Dalam menyebutkan anggota himpunan, tidak boleh menyebutkan anggota himpunan itu lebih dari satu kali. Kalau sudah ada M di belakang, tidak boleh ada M lagi. Jadi M-nya sebutkan sekali, A-nya sekali, kemudian T-nya sekali, kemudian E, I, K. Jadi anggota himpunannya adalah M, A, T, E, I, K. P adalah himpunan bilangan prima misalnya. P adalah nama himpunannya, kemudian himpunan kalau ditulis dalam kurung kurawal, kata himpunannya nggak dipakai lagi. Paham ya? Yaitu lambang himpunan sama keanggotaan himpunan. Kemudian kardinal himpunan. Apa sih kardinal himpunan? Kardinal himpunan itu adalah banyaknya anggota-anggota pada himpunan tersebut. Jadi kalau M adalah himpunan pembentuk kata matematika, anggotanya adalah M, A, T, E, I, K, banyaknya anggota himpunan adalah sebanyak 6, maka kardinal himpunannya adalah ditulis N dalam kurung, M kurung tutup sama dengan 6. Sekarang ke anggota himpunan dengan lambang E, yaitu anggota himpunan, dan E dicoret adalah bukan anggota himpunan. Contohnya, A adalah himpunan 1, 3, 4, 5. B adalah anggotanya 2, 3, 4, 7, 8. Kalian perhatikan dari pernyataan di bawah, karena 2 anggota pada B, maka 2 adalah anggota himpunan B. Pernyataan tersebut adalah benar. Kemudian 3 anggota himpunan A. Karena angka 3 di dalam A, maka 3 anggota himpunan A, pernyataan tersebut adalah benar. Sekarang perhatikan pada H. 10 adalah bukan anggota himpunan A. Ya, karena 10 tidak ada di dalam A, maka 10 bukan anggota A, pernyataan tersebut adalah benar. Nah, kalian perhatikan dari nomor 1 sampai dari A sampai dengan J yang belum Ibu jawab, kalian jawab pernyataan tersebut benar atau salah. Sekarang perhatikan kardinal himpunan. Di situ tentukan anggota-anggota masing-masing himpunan, kemudian tentukan kardinal himpunan. Itu soal ya, kalian kerjakan. Kemudian kalian cocokkan dengan jawaban kalian. Ini adalah dari slide 8, berarti mengenai apakah kumpulan tersebut merupakan himpunan atau bukan. Cocokkan jawaban kalian. Sekarang ini adalah penjelasan dari slide 11 tadi yang kalian kerjakan, yang benar atau salah tadi, kalian cocokkan. Sekarang ini kardinal himpunan, yaitu pada slide 12 tadi, kalian cocokkan jawaban kalian. Sekarang cara menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan itu dengan 3 cara, yaitu dengan sifat keanggotaannya atau dengan kata-kata. Yang kedua yaitu dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Kalian perhatikan penjelasan slide 3 tadi yang menyebutkan anggota-anggota bilangan, yaitu bilangan asli kurang dari 5, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini adalah penjelasan pada slide 3. Kalian lihat, kalian cocokkan jawaban kalian dengan slide 3. Ini adalah sama saja dengan notasi pembentuk himpunan. Sekarang kita lanjut, yaitu cara menyatakan himpunan. Kalian perhatikan tabel, itu adalah cara menyatakan himpunan kalau dinyatakan dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya seperti apa. Kemudian kalau mendaftar anggota-anggotanya bagaimana. Kemudian kalau dengan menyatakan notasi pembentuk himpunan bagaimana. Kalian perhatikan cara membaca notasi pembentuk himpunan. Contohnya yang nomor 1 ya.
M adalah bilangan cacah kurang dari 7. M adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 7. Kalau dinyatakan dengan mendaftar anggotanya, M adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, kalian perhatikan cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Notasinya di depan, keterangan di belakang. Karena di sini notasi, kalian perhatikan, M sama dengan kurung kurawal, X itu adalah elemen yang ada pada himpunan ya. X bila mana X lebih kecil dari 7, X elemen atau anggota himpunan bilangan cacah. Tidak ada kata lebih kecil lagi ya, karena sudah ditulis dengan lambang, yaitu lebih kecil dari 7. X lebih kecil dari 7. Kalian amati soal-soal selanjutnya, cara menyatakan himpunan. Kalian perhatikan bagaimana cara menuliskan notasinya. Kalau bilangan itu di antara, maka hurufnya di tengah, yaitu contohnya yang nomor 3. Dengan notasi pembentuk himpunan, kolom yang paling kanan, Y itu nama himpunannya, anggota himpunannya dinyatakan dengan Z, yaitu Z sama dengan kurung kurawal, Z, bila mana Z-nya, anggotanya adalah lebih besar dari 7, lebih kecil dari 20, Z, elemen atau anggota himpunan bilangan asli. Dan seterusnya kalian pelajari, di buku paket juga ada, yaitu himpunan-himpunan, yaitu pada bab 2, menyatakan himpunan juga ada. Ini adalah soal, nyatakanlah himpunan tersebut dengan 3 cara. Kalau di situ sudah 1 cara, berarti kamu tinggal melengkapi 2 cara lagi. Kalian perhatikan, itu adalah contoh yang ada di slide ini. Kita lanjut. Nah, sekarang adalah soal, kerjakan. Nyatakan himpunan tersebut dengan 3 cara. Yang nomor 1 sudah dengan sifat keanggotaannya, berarti lengkapi 2 cara lagi. Nomor 2 lengkapi 2 cara lagi. Nomor 3 lengkapi 2 cara lagi. Nomor 4 lengkapi 2 cara lagi. Masih nyatakan dengan 3 cara. Masih akan himpunan tersebut dengan 3 cara. Lengkapi 2 cara. Sekarang kita lanjutkan, yaitu mengenai himpunan kosong, kemudian himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan sama dengan, dan himpunan ekuivalen. Seterusnya nanti ada yang dinamakan dengan himpunan semesta. Sekarang kita pelajari yaitu mengenai himpunan kosong. Apa sih yang namanya himpunan kosong? Himpunan kosong itu adalah suatu himpunan. Kalian perhatikan, himpunan kosong adalah suatu himpunan. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota. Lambang himpunan kosong adalah kurung kurawal yang dikosongin atau 0 dicoret. Kalian perhatikan, lambangnya hanya 2, yaitu kurung kurawal kosong atau 0 dicoret. Sekarang kalian perhatikan, dari pernyataan berikut mana yang merupakan himpunan kosong dan mana yang bukan himpunan kosong. Kalian amati, kalian pelajari. Kenapa itu dinamakan himpunan kosong? Karena himpunan tersebut tidak ada anggotanya. Kenapa itu dinamakan bukan himpunan kosong? Karena himpunan tersebut memiliki anggota. Kalian pelajari. Sekarang kalian kerjakan mana yang termasuk himpunan kosong dan mana yang bukan himpunan kosong. Beri lambang. Sekarang kita lanjut himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Yang dimaksud dengan himpunan berhingga itu adalah himpunan yang memiliki batasan, yang anggota-anggotanya terbatas. Himpunan tak berhingga adalah himpunan yang anggota-anggotanya
tak terhingga. Diberi titik 3. Tak terhingga. Sekarang himpunan sama dengan dan himpunan ekuivalen. Himpunan sama dengan adalah himpunan yang anggota-anggotanya sama persis, walaupun hanya dibolak-balik, jumlah anggotanya sama. Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang banyak anggotanya adalah sama, walaupun anggota-anggotanya itu tidak sama persis. Jadi himpunan sama dengan pasti ekuivalen. Himpunan ekuivalen belum tentu sama dengan. Kalian amati pada layar apa yang mana himpunan sama dengan, yang mana himpunan ekuivalen. Penjelasannya di situ sudah ada. Sekarang kita lanjutkan, yaitu mengenai himpunan semesta. Himpunan semesta lambangnya adalah S besar. Himpunan semesta kedudukannya adalah lebih besar dari himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta adalah membicarakan semesta pembicaraan. Jadi himpunan semesta itu adalah memuat himpunan-himpunan yang sedang dibicarakan. Kalau himpunannya itu adalah himpunan ayam, burung, bebek, maka himpunan semestanya adalah ayam, burung, bebek, angsa, entok. Atau himpunan semestanya adalah hewan unggas. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi kedudukannya adalah lebih tinggi. Himpunan semesta lambangnya adalah S besar. Sekarang perhatikan pada layar di HP kalian atau laptop kalian. Di situ adalah himpunan-himpunan. Kemudian semestanya adalah, kalian perhatikan, contohnya yang nomor 3, C adalah 2468. 2468 bisa aja terdapat 0, 2, 4, 6, 8, 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10 berada pada bilangan cacah. Tidak berada pada bilangan asli kalau ada nolnya ya. Atau bilangan asli karena di situ himpunannya adalah 2, 4, 6, 8. Jadi himpunan semesta adalah himpunan yang memuat himpunan tersebut. Kalian bisa menyebutkan beberapa himpunan semesta dan himpunan tersebut. Latihan soal, apakah himpunan berikut merupakan himpunan kosong? Kemudian yang nomor 2, tuliskan himpunan yang merupakan himpunan semesta dari radio, televisi, telepon, HP ya. Kemudian tuliskan himpunan yang merupakan himpunan semesta dari. Kemudian nomor 4 masih tuliskan himpunan semesta dari. Yang nomor A adalah durian nangka, himpunan semestanya apa? Kemudian B, duku, manggis, lengkeng, himpunan semestanya apa? C, sawo, himpunan semestanya apa? Jadi soal itu yang menyatakan himpunan semesta ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, ada 3 nomor ya. Kita lanjut, yaitu mengenai diagram Venn dan hubungan antar himpunan. Diagram Venn adalah gambar yang menyatakan himpunan. Gambar untuk menaruh himpunan. Gambar yang menggambarkan himpunan. Diagram Venn. Diagram Venn himpunan semesta, himpunan bagian dari himpunan semesta, terus. Digambar dengan himpunan semestanya persegi panjang. Himpunan bagian dari himpunan semesta digambar dengan lingkaran atau kurva tertutup. Kalian perhatikan di situ, himpunan S adalah kumpulan hewan. Himpunan A adalah hewan berkaki 2. Himpunan Q adalah himpunan hewan berkaki 4.
Himpunan bagian dari himpunan semesta adalah lingkaran yang terpisah. Maka hubungan antar himpunan tersebut dinamakan saling asing atau saling lepas. Kalian perhatikan dalam menggambar diagram Venn, tidak boleh anggota ditulis 2 kali. Dalam penulisan anggota himpunan dalam diagram Venn hanya ditulis sekali. Kalau himpunan tersebut anggotanya dimiliki oleh A dan dimiliki oleh B, maka himpunan tersebut digambar dengan lingkaran berpotongan. Anggota-anggota yang dimiliki oleh A dan B adalah merupakan perpotongannya. Kalian amati pada gambar, tidak boleh menulis anggota himpunan itu lebih dari 1 kali. Dimiliki oleh A dan B, cukup digambar diagram Venn berpotongan. Kalau anggota B semuanya di dalam A, ditulisnya di dalam lingkaran A. Seperti gambar selanjutnya. Kalian perhatikan gambar berikut, yaitu anggota-anggota Q itu semuanya berada pada anggota P. Anggota Q adalah BE, sedangkan P adalah A, B, C, D, E. BE berada pada P, artinya Q himpunan bagian dari P. Q himpunan bagian dari P, lambangnya adalah subset, seperti U menghadap ke kanan. Amati lagi pada diagram Venn. Kalian bisa membaca diagram Venn. Anggota-anggota P adalah A, B, C, D, E. Anggota Q adalah A, B, C, D, E. Artinya P sama dengan Q. Yang kanan adalah anggota Q, A, B, C, D, E. Anggota P adalah A, B, C, D, E. Artinya 2 himpunan itu sama dengan, maka bisa ditulis P himpunan bagian dari Q atau Q himpunan bagian dari P, karena 2 himpunan sama dengan. Buatlah diagram Venn. Kalian perhatikan, X lebih besar sama dengan 14, ya, Ibu baca ya. K adalah himpunan X bila mana X lebih besar sama dengan 14, lebih kecil sama dengan 23. X anggota bilangan real. Anggotanya adalah 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kemudian bilang X, bila mana X anggota bilangan kelipatan 3 dan X anggota bilangan real. Itu bilangan kelipatan 3 pada R. Bilangan real. Yaitu 15, 18, 21. Yang dimaksud itu adalah himpunan L itu berada dalam K. Jadi Ibu lengkapin itu L sama dengan kurung kurawal X bila mana X anggota bilangan kelipatan 3 dan X di dalam K. X anggota R di dalam K. Kalian amati gambarnya. Sekarang latihan soal yaitu nomor 1, gambarlah dengan diagram Venn. Kemudian nomor 2 yaitu sebutkan anggota-anggota dengan membaca diagram Venn. Itu tadi pelajaran matematika pada pertemuan ke-1 yaitu mengenai himpunan. Kemudian kita lanjutkan di pelajaran berikut.
pelajaran dari Ibu tolong dipahami, tolong soal-soal dikerjakan, kemudian dikirim ke classroom atau ke email Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.